melakukan demonstrasi di Republik Indonesia, tepatnya di depan Istana Negara dengan massa yang sangat fantastis. Baru kali ini, maka kita adalah merupakan sejarawan yang kemudian memperjuangkan hak-hak mereka. Otoritas kekuasaan melalui Presiden Republik Indonesia itu Presiden Sahiliat Joko Widodo. Sepakat? Sepakat? Saya instruksikan untuk seluruh massa aksi berdiri. Jika ada yang masih duduk, maka segera keluar dari barisan, karena saya tidak butuh pejuang-pejuang yang berbental tempe. Saya tidak membutuhkan pejuang-pejuang yang bermental tempe. Dan setiap warga negara silakan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan Konstitusi pasal 27 ayat 2 yang berkonvensi dengan internasional, sehingga tidak ada satu binatang, bahkan tidak ada satu otoritas pemerintah, presiden sekalipun, tidak kemudian mampu untuk melarang hak-hak warga negara untuk melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, saya sebagai representasi dari buruh migran dan merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia untuk menuntut hak-hak kami, dalam hal ini wabil khusus para pekerja migran yang hak-hak mereka telah dikriminalisasi oleh pemerintah dengan tidak membuka moratorium ketenaga kerjaan ke luar negeri, yang dalam hal ini ada beberapa negara maju yang telah siap menampung para pekerja dengan jaminan kesehatan, hak asasi manusia, bahkan upah buruh pun sekalipun dijamin dengan sebaik-baiknya. Yaitu ada beberapa negara, yaitu negara Arab, Kuwait, Emirat Arab, yang tidak dibuka oleh pemerintah Republik Indonesia. Teman-teman berdiri, seluruhnya berdiri, baru saya menyampaikan orasi politik saya. Tuntutan kita, kami datang di sini bukan main-main, kami datang dengan segala macam tuntutan untuk bagaimana meminta kepada Presiden Joko Widodo, karena kita tahu beliau adalah pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Lantas hadirnya negara untuk apa, saudara-saudaraku sebangsa seair? Hadirnya negara untuk apa? Hadirnya negara untuk bagaimana mampu dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya berbicara tentang tenaga kerjaan Indonesia yang hari ini haknya dibatasi oleh pemerintah itu sendiri melalui peraturan nomor 15, peraturan tahun 2015 nomor 260 yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang jelas ini sangat bertentangan daripada hak asasi manusia, sangat bertentangan daripada konstitusi dan juga negara Pancasila, saudara-saudaraku sebangsa dan seair. Masih semangat, masih semangat, saudara-saudaraku. Pastikan apa yang menjadi tuntutan kita dapat tersampaikan, dan kita minta Presiden mampu dalam menjawab isu poin-poin kita, saudara-saudaraku sebangsa dan seair. Indonesia hari ini sedang ditindas, maka sepatutnya kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa, pesan terhadap Republik Indonesia, terhadap pemerintah, agar sekarang kita tidak ada lapangan pekerja, tidak adanya lapangan kerja, kemudian rakyat kita mencari pekerjaan di luar negeri, tetapi masih saja ditindas oleh penguasa kita. Ini adalah satu kezaliman yang dilakukan, tidak memiliki peri kemanusiaan. Bahwa yang harus kita ketahui, sejak anak bangsa lahir di negaranya, sepatutnya itu menjadi kewajiban
negara untuk memfasilitasi rakyat sampai dengan akhir hayat. Sedang ditindas oleh negaranya sendiri, sedang ditindas oleh bangsanya sendiri. Yang harus kita ketahui bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menyiapkan lapangan kerja untuk warga negaranya, maka warga negaranya mencari pekerjaan di luar negerinya sendiri. Tetapi demikian, rakyatnya, anak-anak bangsanya ditindas sendiri oleh rakyatnya, yang dimana sampai dengan detik ini mereka masih dijolimi oleh penguasa yang ada di dalam istana, saudara-saudara sekalian. Maka sepatutnya sebagai warga negara, sebagai tokoh pemuda, sebagai mahasiswa satu tanah air, satu bangsa, kita berdiri di hadapan istana negara. Saya mengajak kepada seluruh massa aksi untuk berdiri. Saya mengajak kepada seluruh massa aksi untuk berdiri. Teman-teman koordinator lapangan, segera instruksikan kepada seluruh massa aksi agar berdiri dan ikut arahan saya. Teman-teman, semua yang duduk berdiri, ikut komando saya. Teman-teman yang duduk berdiri, ikut komando saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sesuku, sebudaya, satu tanah air Indonesia. Berdirinya kita semua di depan istana negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang dimana telah melakukan satu kezaliman terhadap rakyatnya sendiri, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara sebangsa-bangsa tanah air, bahwa hari ini pekerja dari negara Kesatuan Republik Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang di Timur Tengah, saya tidak berbicara tentang identitas agama, tetapi ketika Jokowi tidak kemudian membuka moratorium ketenaga kerjaan ke Timur Tengah, maka Joko Widodo sedang membunuh hak-hak umat Islam. Sepakat? Sepakat? Ini bukan tentang umat, tetapi ini tentang bangsa. Karena yang sudah diperjuangkan oleh para founding-father kita, yaitu Bung Tomo, dia telah menyatukan seluruh pemuda dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan untuk memperjuangkan haknya demi kemaslahatan dan demi kemerdekaan secara individual dan secara seluruh rakyat Indonesia. Sepakat? Oleh sebab itu, jangan pemerintah melihat remeh apa yang kemudian kami perjuangkan hari ini, bahwa kami adalah para pejuang yang dikirimkan dari orang tua di timur Indonesia untuk datang ke Jakarta bukan sebagai penonton dan bukan sebagai pengecut, tetapi kemudian kami datang sebagai revolusioner sejati, sebagaimana yang sudah diperjuangkan oleh para founding father kita dari Maluku, dari Papua, dari NTT. Sepakat? Sepakat bahwa kita adalah petarung yang kemudian jika Presiden Joko Widodo tidak mendengar apa yang kemudian kami sampaikan hari ini, maka kami akan melakukan mogok kerja di Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia 2 hari, dan jika tidak kemudian diakomodir oleh pemerintah, maka hari Senin kami datang ke depan istana dengan massa yang sangat muda. Sepakat? Kawan-kawan, ada satu kata begini kawan-kawan, ini bukan bahasa provokatif, tetapi ini merupakan yang sudah diperjuangkan oleh para nabi kita, bahwa bila mana ada kelompok-kelompok yang ingin menolak kebenaran, maka acungkan pedangmu, tebas lehernya. Bila mana otak-otak mereka masih kebelinger, tembak kepalanya kawan-kawan. Secara Indonesia adalah secara kaum muda mahasiswa, secara rakyat Indonesia yang telah memperjuangkan bangsa ini dengan mengorbankan tetesan-tetesan darah, air mata, keringat, bahkan nyawa. Namun saya tidak tahu
Presiden kita ini latar belakang sejarahnya, background sejarahnya kami tidak mengetahui. Beliau dipungut dari tempat sampah, lalu kemudian dia menjadi Presiden Republik Indonesia dan kemudian menindas hak-hak rakyat dengan semena-mena. Sepakat? Jangan mengkriminalisasi hak kami, karena kami merupakan putra asli daerah, putra asli Republik Indonesia, yang kemudian inilah merupakan tanggung jawab kami untuk menuntut hak-hak kami. Saya memberikan apresiasi. Ada